Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang nenek tua bernama Aminah. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Tubuhnya kurus, jalannya pon-pelan dengan tongkat kayu yang sudah usang. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk rewel, peninggalan suaminya yang sudah lama meninggal. Anak sematawayangnya merantau ke kota, tapi sudah bertahun-tahun tak pernah memberi kabar. Hari-hari nenek Aminah dilalui dengan memungut sisa sayur di pasar, kadang dibantu tetangga. Kadang hanya bermodalkan air garam untuk mengganjal perut. Tapi hari itu, rasa lapar benar-benar menyiksanya. Perutnya keroncongan sejak pagi, dan air hujan yang turun sejak malam membuat kayu bakar di dapurnya basah semuan. Dengan langkah gemetar, nenek Aminah keluar rumah. Di ujung desa, ada ladang singkong milik Pak Heru, seorang petani yang cukup berada. Nenek itu menatap ladang itu dengan hati yang berat. Ia tahu mencuri itu salah, tapi hari itu, rasa lapar membuat akal sehatnya kabur. Ia hanya ingin 2 atau 3 batang singkong untuk direbus. Bukan untuk dijual, bukan untuk disimpan. Hanya untuk makan hari ini. Ia masuk ke ladang perlahan, menggali satu persatu singkong kecil dengan tangan tuanya. Namun naas, saat baru dapat 2 batang, Pak Heru datang bersama satpam kebun. Mereka memergoki nenek itu dengan tangan penuh tanah. Singkong masih tergeletak di sampingnya. Aminah, berani-beraninya kamu mencuri di ladang saya, teriak Pak Heru, marah. Nenek Aminah hanya bisa terdiam. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tidak membantah, hanya berkata lirih, maafkan saya, Pak, saya lapar. Namun amarah Pak Heru tak terbendung. Ia merasa harus memberi pelajaran. Maka ia menelepon polisi. Beberapa warga sempat mencoba membela sang nenek, tapi Pak Heru tetap bersikeras. Polisi datang, membawa nenek Aminah ke kantor. Saat duduk di ruang tunggu kantor polisi, nenek itu menangis diam-diam. Ia malu, ia tidak pernah membayangkan di sisa usianya, ia akan dicap pencuri. Semua hanya karena 2 batang singkong. Namun saat berita ini tersebar ke masyarakat luas, media sosial meledak. Banyak orang tersentuh, banyak yang marah. Karena kemiskinan bisa membuat seorang nenek ditarik ke kantor polisi hanya karena ingin makan. Bahkan seorang pengacara dari kota datang dan bersedia mendampingi nenek Aminah secara sukarela. Beberapa hari kemudian, Pak Heru menarik laporannya karena tekanan dari warga. Ia meminta maaf secara terbuka dan mengirimkan bantuan sembako untuk nenek Aminah. Tapi luka di hati nenek itu sudah terlanjur dalam. Kini, setiap sore, warga sering datang membawa makanan ke gubuk nenek Aminah. Seorang donatur juga membiayai renovasi rumahnya. Dan seorang ibu muda tetangga kini rutin memasak untuknya. Dari 2 batang singkong dan hati yang kelaparan. Kisah ini mengajarkan semua orang bahwa kemiskinan bukanlah kejahatan. Dan sedikit empati bisa menyelamatkan seseorang dari rasa malu yang tak terbayar. Hari-hari berlalu setelah kejadian yang sempat mengguncang desa kecil itu. Nama nenek Aminah sempat menjadi pembicaraan di media sosial, media lokal, bahkan diliput oleh televisi nasional. Banyak yang meneteskan air mata membaca kisahnya seorang nenek renta yang mencuri bukan karena tamak, tapi karena tak punya pilihan selain bertahan hidup. Warga desa yang dulunya acuh, kini mulai membuka mata. Banyak dari mereka merasa malu. Selama ini mereka tahu nenek Aminah tinggal sendiri, tahu bahwa dapurnya sering tak mengepul, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Mereka terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Kini setiap pagi, selalu ada yang datang membawa makanan. Kadang nasi bungkus, kadang lauk sederhana, kadang hanya sekotak roti dan susu hangat. Tapi semua itu cukup membuat wajah nenek Aminah kembali bersemu. Pemerintah desa juga akhirnya turun tangan. Mereka memperbaiki gubuknya, memasang atap baru, mengecat dinding bambu yang sudah lapuk, dan memasang lampu agar rumahnya tak lagi gelap di malam hari. Seorang relawan bahkan membuat dapur kecil di belakang rumah, lengkap dengan tabung gas dan panci baru. Namun, di tengah perubahan itu, ada yang tak bisa diperbaiki. Rasa malu yang diam-diam menggerogoti hati nenek Aminah. Ia tetap ramah dan menerima bantuan dengan senyum. Tapi matanya tak pernah benar-benar bersinar. Di balik senyum tuanya, ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan sekardus beras atau perhatian sesaat. Setiap kali melihat singkong di pasar, ia hanya diam menatap. Pernah seorang ibu pedagang menawarkan beberapa batang secara gratis. Tapi nenek itu menolak halus. Saya masih ingat rasa singkong itu, dan rasa malu yang datang bersamanya.
ucapnya pelan. Suatu hari, datang surat dari seseorang yang mengaku sebagai anaknya. Setelah bertahun-tahun hilang kabar, anak sematawayangnya ternyata melihat berita itu dari ponsel seorang teman. Dalam suratnya, ia menangis dan meminta maaf karena meninggalkan ibunya dalam kesendirian dan kemiskinan. Beberapa minggu kemudian, seorang pria datang dari kota. Ia mengenakan kemeja putih kusut dan membawa sekarung oleh-oleh. Saat ia memanggil, "Mak," suara itu menggema seperti luka lama yang disiram air hangat. Nenek Aminah memeluk pria itu dengan air mata deras. Tidak ada kemewahan, tidak ada hadiah besar. Hanya pelukan seorang anak yang pulang dengan penyesalan. Sejak saat itu, hidup Nenek Aminah berubah perlahan. Ia tak lagi sendiri. Anak lelakinya memutuskan untuk tinggal di desa, membuka bengkel kecil, dan merawat ibunya di hari-hari tuanya. Masyarakat pun tetap menyayangi nenek itu, bukan karena viral, tapi karena mereka telah belajar dari satu kejadian, bahwa diam adalah kejahatan ketika kita tahu ada tetangga yang kelaparan.